Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, memperbaiki diri, menambah bekal untuk kehidupan setelah kematian kita dengan talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap langkah yang kita langkahkan, setiap amalan yang kita amalkan, setiap waktu yang telah terlewat dari hidup kita, kita berdoa semoga semuanya oleh Allah dicatat sebagai pahala dan mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kembali membaca tentang kitab Tazkiyatun Nafs. Az-zakat artinya suci, bersih. An-nafs artinya jiwa. Jadi bagaimana kita senantiasa belajar tentang tazkiyatun nafs sehingga yang disampaikan oleh para ulama dari zaman ke zaman yang senantiasa dipelajari manusia tidak boleh berhenti itu 3. Jadi ada 3 hal yang harus terus dipelajari, tidak boleh berhenti. Nomor 1 tauhid. Nomor 1 apa? Tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita memahami hak-hak Allah Ta'ala yang wajib kita tunaikan, bagaimana kemudian kita memahami apa yang Allah inginkan dari kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana kemudian kemuliaan dan keagungan Allah di dalam Asma'ul Husna, itu tidak boleh berhenti, terus belajar. Khatam diulang, khatam diulang. Kalau bisa dapat kitab yang lain, baca lagi kitab yang lain. Ada majelis di tempat yang lain, duduk di majelis yang lain. Nomor 2 adalah tentang adab wal akhlak. Adab dan akhlak. Tak boleh berhenti. Kenapa? Karena jiwa manusia itu sebagaimana keimanan. Dia terkadang naik, terkadang turun. Sehingga dengan mempelajari adab dan akhlak secara kontinu, ketika jiwa kita sedang lemah, minimal kita tidak ganggu orang. Minimal apa? Minimal kita tidak ganggu orang. Minimal kita tidak menzolimi orang. Minimal kita tidak menyakiti orang yang itu berat nanti hisabnya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, yang tidak boleh berhenti dipelajari tentang tazkiyatun nafs. Kenapa begitu? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci karena Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Maka para ulama menjelaskan erat sekali hubungan antara takwa dan tazkiyatun nafs. Maka orang yang sudah merasa dirinya bertakwa jangan sampai merasa suci. Karena kalau tidak dibina dengan tazkiyatun nafs, ketakwaan itu kalau tidak benar bisa mendorong pada kesombongan. Pada apa? Kesombongan. Salatnya baik, puasanya baik, ngajinya baik, baca Al-Qurannya baik, puasanya istiqomah, ke masjidnya tidak pernah putus. Kalau tidak kemudian dibersihkan dengan tazkiyatun nafs, itu ada potensi memunculkan kesombongan. Maka ada 3 ilmu ini Bu yang kita tidak boleh apa? Tidak boleh berhenti belajar. Nomor 1 tauhid. Terus belajar tauhid. Karena itu perkara yang paling wajib untuk dipelajari. Aujabul wujub. Nomor 2 belajar tentang al-adab wal akhlak.
Dan yang ketiga, belajar tentang tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Kita di pagi hari ini kita lanjutkan pada halaman yang ke-52. Silakan dibuka pada halaman yang keberapa? 52. Setelah kita selesai berbicara tentang racun yang akan mengotori dan merusak hati, nomor 1, banyak ngomong. Nomor 2, banyak makan. Nomor 3, banyak memandang. Nomor 4, banyak bergaul. Ini bahaya semua ini ya. Banyak ngomong, bahaya. Ini sekarang lagi rame masalah bajingan ini kan. Padahal saya baru tahu juga bajingan itu sopirnya Cikar. Itu namanya lagi rame sekarang. Nah itu karena mungkin salah satunya mulai over banyak ngomong. Akhirnya omongannya menjadi masalah. Yang kedua, banyak makan. Ini juga masalah, harus latihan. Diartikan untuk mengurangi makan itu bukan diet. Mengurangi makan itu dalam syariat artinya puasa. Kemudian nomor 3, banyak memandang. Maka menundukkan pandangan, ghadzul basar, itu bukan hanya pada perkara yang Allah haramkan dari lawan jenis, tapi ghadzul basar itu adalah ghadzul basar termasuk apa? Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Fadhil sebelah sini. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, yang terakhir, banyak bergaul. Silakan masuk sebelah sini bisa. Banyak apa? Banyak bergaul. Banyak bergaul ini juga masalah. Setiap Anda selesai bergaul pasti ta'athar 'alal qalb. Pasti pergaulan itu mempengaruhi kebaikan apa? Hati. Anda gaul sama orang yang jelek, hati terpengaruh. Anda gaul sama orang yang baik, ketularan baik. Karena hati kita itu namanya apa? Lemah. Likathrati taqallubihi. Maka dibilang qalbun, dibilang hati karena dia terlalu sering apa? Berbolak balik. Ngelihat ini terpengaruh sampai rumah moodnya hilang. Ngelihat ini terpengaruh sampai rumah semangat sholat. Ngelihat ini terpengaruh sampai rumah pengen baca Quran. Itulah hati. Nah maka jangan sedikit pun Anda banyak tingkah karena hati kita lemah. Jangan banyak apa? Jangan banyak tingkah karena hati kita ini lemah. Jangan sekali-sekali ngetes mau gaul sama orang yang seperti ini. Oh, ketularan sudah. Jangan ya. Sampai pun Nabi Muhammad saja ketika bergaul Allah kasih aturan. Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina, dalam surah Al-Qasas, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa artinya? Jangan sampai kamu itu pergi karena kamu tidak sabar duduk bersama ahli zikir. Bahkan memalingkan pandangan matamu dari mereka sama Allah tidak boleh. Disuruh sabar duduk bersama ahli zikir. Kenapa begitu? Karena kalau sampai kamu pergi, wala tuti' man aghfalna qalbahu, hatimu akan jadi lalai. Kalau sampai meninggalkan majelis zikir, majelis ilmu, perkumpulan yang baik, majelis taklim, masjid, apalagi halaqah-halaqah kebaikan. Kalau sampai meninggalkan itu, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mesti nanti hati kita lalai. Kalau hatinya lalai menjadi budak hawa nafsu. Nah, sekarang di pagi hari ini kita akan lanjutkan setelah kita ngomong penyakitnya, sekarang kita ngomong suplemen. Suplemen apa? Apa Bu? Kalau ngomong gizi sama ibu-ibu kok kayak malu saya ya. Sudah bergizi semua kayaknya sudah. Sehat-sehat, Masya Allah. Halaman yang ke-52 dari kitab Tazkiyatun Nafs yang disarikan oleh Dr. Ahmad Farid dari 3 ulama, yaitu Imam Ghazali, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menuliskan pada poin yang berikutnya, gizi yang dapat menghidupkan hati. Jadi kalau terasa hatinya mulai lemah,
terasa nampak mulai hatinya ada penyakitnya, bahkan mulai terasa hatiku kok seperti mati. Cirinya apa? Baca Quran gak greget blas. Itu sudah para ulama zaman dulu bilang kalau baca Quran gak greget dalam hati, gak ada getaran-getaran, ya baca Quran cuma lisan aja. Atau sekedar lewat gitu. Itu maka para ulama bilang bukan lagi sakit, itu sudah mati sudah. Sudah apa? Mati. Karena Al-Quran ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung yang sangat kokoh, maka gunung itu akan pecah, berkeping-keping, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada siapa? Allah. Nah, kalau ternyata Quran itu kita ikhtiarkan masuk ke dalam hati lewat lisan kita, ternyata hati ini tidak ada getaran-getaran, dia lebih keras dibanding gunung tadi. Dia lebih keras dibanding gunung. Maka salah satu indikator sehat atau sakitnya hati itu cara ngelihatnya lewat Al-Quran. Lewat apa? Al-Quran. Coba deketin lisan kita dengan Quran, pandangan kita dengan Quran, telinga kita dengan Quran. Ada tidak rasa getaran-getaran itu? Kalau tidak ada, maka hati-hati. Itu dikatakan oleh para ulama bukan lagi sakit tapi sudah mati. Nah, tapi kalau kita lihat yang semacam itu tidak usah khawatir. Masih ada kesempatan karena ada yang namanya gizi atau suplemen untuk menghidupkan hati. Perlu diketahui, ketaatan merupakan kebutuhan pokok untuk hati seorang hamba. Jadi berkali-kali kita sampaikan, tapi ya mudah-mudahan ini tidak memboseni. Sebagaimana tubuh kalau nggak dikasih makan bakal lemes, lama-lama sakit dan mati, jiwa pun kalau tidak dikasih makan lama-lama lemes, sakit dan mati. Kalau makanannya tubuh yaitu berupa ya makan yang kita tahu ya, nabati, hewani, protein, apalagi karbohidrat segala macam, susu dan yang lainnya, itu makanan fisik. Maka ketika Anda lapar, itu coba sekali-sekali dipikir, hadirin, ini perutku lapar, pikiran ndak enak. Sampai ada istilah lu resek kalau lapar. Tahu ndak yang iklan-iklan itu kan, akhirnya dikasih biskuit. Cek apa biskuitnya itu, ndak boleh iklan. Sudah. Jadi ketika kita lapar kemudian terkadang sampai ngefek, leher terasa pusing, badan digerakkan lemes. Coba ketika Anda merasakan itu, hadirin dan pemirsa Madani TV, coba difikirkan saat itu, ini baru fisik yang lapar, ndak bisa nyetir, males jalan, pengennya tiduran. Bagaimana kalau yang lapar adalah jiwa kita? Maka apa? Pasti dijak sholat males, dijak ngaji juga ndak punya tenaga, mau diajak silaturahim ndak punya pendorong penguat untuk silaturahim. Kenapa? Hatinya sudah kelaparan, ndak pernah dikasih makan. Nah, jadi jangan terlalu banyak memikirkan zahir sampai jiwanya kering. Yang dipikir nutrisi zahir terus, diet untuk kesehatan zahir, memilih makanan untuk kesehatan zahir, olahraga untuk kesehatan zahir. Dia tidak pernah mikir batin itu lebih penting dibanding zahirnya. Karena orang itu kalau batinnya sehat, zahir itu ngikut saja. Orang kalau jiwanya kuat, sak lemes-lemesnya awak sik gelem obah. Karena apa? Jiwanya apa? Kuat. Banyak contoh. Seperti yang pernah kami ceritakan, Syekh Umar Al-Mukhtar itu mulai jihad awake wis lemes, badannya sudah tua, diserang orang-orang Italia yang masuk ke Libya. Sampai berkali-kali diajak diskusi, wis tala mundur aja,
Kamu tak kasih daerah kekuasaan, pasukanmu tak kasih pensiunan, semua yang kamu inginkan kami beri, tapi kita bagi-bagi wilayah. Apa kata Umar Mukhtar? Pilihannya cuma dua. Nantasir au namut. Pilihan cuma dua. Menang atau mati. Coba. Padahal orangnya sudah tua, tapi jiwanya kuat. Jiwanya kuat. Nah, beda sama yang muda-muda jiwanya sakit. LGBT. Apa lagi? Jiwanya sakit, kecanduan game online. Jiwanya sakit, kecanduan apa lagi? Apa? Slot apa? Slot. Slot ya, slot pintu. Slot judi online. Na'udzubillah min dzalik. Lemah jiwanya. Nah, maka orang-orang kafir ngerti. Orang Islam ini bukan fisiknya yang dilemahkan, tapi apanya? Jiwanya dicekoi dengan gaya hidup mewah, dicekoi dengan makanan, dicekoi dengan pakaian, dicekoi dengan sinetron-sinetron drakor yang ndak karuan. Bu, angkat tangan yang habis berapa seri drakornya sudah? Ndak? Pret. Ya mudah-mudahan ya. Nah maka perlu diketahui, ketaatan merupakan kebutuhan pokok untuk hati seorang hamba. Jadi hati kita ini makanan pokoknya apa? Ibadah, taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Allah yang menjadikan kebutuhanmu ini, kebutuhanmu itu, makananmu ini, makananmu itu. Dan jiwa kalau tidak dipakai ibadah, lama-lama dia akan mati di dalam fisik yang masih hidup. Jiwanya mati, fisiknya masih hidup. Jadinya apa? Ngelihat orang miskin tidak tersentuh, ngelihat anak tidak bisa sekolah tidak tersentuh, ngelihat tetangga sakit tidak ada kendaraan tidak tersentuh, ngelihat keadaan masyarakat runyam tidak mikir, yang penting uripku enak, sing penting keluargaku tenang. Ini apa? Fisiknya hidup, jiwanya sudah mati. Bahaya ini. Bahaya apa? Jadi monster nanti dia. Jadi apa? Monster. Hidupnya dia disetting hanya untuk uang. Tidak ada mikir sosial, tidak ada mikir orang lain, tidak ada mikir kebutuhan kehidupan masyarakat, tidak ada mikir kehidupan akhirat setelah kematiannya. Kenapa? Karena otaknya masih hidup, tapi kontrol di dalam hati sudah mati. Nah, itu perlu hati-hati. Permisalannya, laksana kebutuhan makan dan minuman bagi tubuh. Adapun kemaksiatan, laksana makanan yang beracun yang pasti merusak hati. Jadi semakin maksiat, jadi gini, katakanlah hati itu kayak lingkaran ini ya, kayak gini. Sekali Anda bermaksiat, sebagiannya hilang. Anda bermaksiat lagi, sebagiannya hilang lagi. Anda bermaksiat lagi, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi, hilang lagi, sampai ketika kemaksiatan itu telah menghilangkan hati Anda, yang tersisa akal, otak saja, dan fisik. Tidak ada hatinya. Kenapa? Hatinya sudah mati karena kebanyakan racun. Itulah kenapa orang Islam itu harus sering-sering istighfar. Di sini seorang hamba membutuhkan ibadah kepada Allah, dan yang paling penting apa? Pertolongannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu hamba mengibadahi, ya Allah, hanya kepadamu hamba mengabdi, ya Allah, dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin bisa ibadah kalau tidak ditolong oleh Allah. Sekarang ini hadirin, banyak orang punya waktu luang tapi tidak bisa ngaji. Iya apa enggak? Karena bukan masalah apa, belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak bisa kita dapat hidayah kalau tidak karena pertolongan dari Allah. Maka terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka minta tolong sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba, ya Allah, tolong hamba ala zikrik, untuk terus zikir, ingat kepadamu,
wa syukrika, terus pandai mensyukuri setiap nikmatmu, wa husni ibadatika, dan terus bantu kami agar kami senantiasa mampu beribadah dengan baik untukmu ya Allah. Nah, itu minta sama Allah. Umumnya manusia memperhatikan tubuhnya dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Coba, sampai ada suplemen-suplemen mahal sekarang untuk diet aja 12 juta. Yang ada susunya, ada dikocok-kocok dulu itu cuk. Nanti pagi cuma minum itu tok sak gelas, sak liter ke. Sampai siang enggak boleh makan, siang makan apel tok, disiksa. Pak dokter. Pak dokter enggak pakai itu tapi kan? Enggak pakai. Coba bayangin pagi ngombe banyu tok campuran gedang, campuran sup. Kita makan pecel tumpang nikmat, makan bubur nikmat. Masya Allah kan. Tapi tenang, enggak pecel. Kenapa? Oh, ada yang jual, Masya Allah, mudah-mudahan laris. Amin ya Allah. Tidak apa-apa, itu tidak dilarang, tidak dilarang, karena menjaga tubuh untuk tetap sehat itu ya wajib. Karena tubuh ini milik siapa? Allah. Titipan dari siapa? Allah. Maka kalau dititipi harusnya diapain? Dijaga. Tidak boleh sembarangan begadang, tidak olahraga, tidak makan yang tidak boleh. Tapi masalahnya apa? Terkadang kita ini sekedar ribut urusan fisik. Yang makan makanan yang bergizi secara kontinu, tidak pernah berhenti, diatur pola makan, diatur pola tidur. Iya, fisikmu sehat, tapi hatimu mati. Fisiknya sehat, tapi hatinya mati. Silakan masuk, silakan masuk. Geser sini, geser sini. Monggo sebagian geser lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika tak sengaja mengkonsumsi makanan beracun, apa yang terjadi? Lihat loh ya, ini tidak sengaja. Ketika secara tidak sengaja, dia ternyata tahu baru saja mengkonsumsi makanan apa? Beracun. Apa yang dia lakukan? Cepet-cepet dia ngerti efeknya bakal buruk, dia sadar ini akan merusak fisiknya, maka cepet-cepet ikhtiar dikeluarkan. Entah datang ke dokter, minum penawar, ngemut areng. Lo kan apa, areng itu kan katanya bisa nyerap apa? Nyerap racun. Kakek saya dulu itu kalau sudah perutnya ndak enak, itu minumnya obat yang kayak areng itu, bulat-bulat apa namanya? Norit. Dan nanti katanya bisa nyerap apa? Nyerap racunnya gitu kan. Coba akuarium yang ikannya bagus-bagus. Untuk menetralkan airnya, di atasnya dikasih apa? Areng, ada arengnya. Ya filter itu termasuk ada arengnya di atasnya. Nah, itu kesadaran mereka untuk fisik. Yang kalau fisik sakit cuma dunia, tidak nembus akhirat. Tapi sadarnya seperti itu. Tapi untuk kegiatan hati, untuk kesehatan hati, ketika dia sadar memasukkan racun berupa maksiat, dia tidak merasa perlu cepat-cepat mengeluarkan kemaksiatan itu dengan tobat. Coba, penyakit apa enggak ini? Penyakit. Nah, kalau saja tubuh ketahuan makan beracun, kita langsung keluarkan. Terus bagaimana dengan hati kalau kena racun maksiat? Kenapa enggak buru-buru dikeluarkan? Demikian pula dengan hati. Kehidupan hati harus lebih diperhatikan daripada kehidupan tubuh. Apabila tubuh yang sehat membuat seseorang hidup tanpa dipersulit penyakit, hati yang sehat membuatnya bisa menjalani kehidupan yang baik di dunia dan bahagia tanpa batas di akhir. Kira begini, kalau fisiknya sehat, hidup kan nyaman kan? Kerja enak, olahraga enak, ketemu istri juga enak, nyetir mobil ndak capek. Itu kalau fisiknya apa? Sehat. Tapi ya cuma perkara duniawi itu aja. Tapi kalau hatinya yang sehat, dia bisa menghadapi semua kesulitan dengan nyaman. Bayangin, yang sulit-sulit, yang susah, ketemu orang refleksnya tidak baik, ketemu orang ucapannya tidak baik, ngelihat orang sikapnya tidak baik. Dengan sesuatu yang tidak baik itu, kalau hati kita sehat, tidak pengaruh.
tetap bisa membalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Dia bisa membalas keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa balasan dari Allah? Kalaupun dia awalnya memusuhi kamu, nanti dia akan menjadi orang yang paling loyal membelamu. Kenapa? Karena ketika dia jahat, kita balas baik. Akhirnya dia mikir, loh saya jahat saja dibalas dengan kebaikan. Bagaimana kalau saya baik? Pasti dia akan membalas dengan yang lebih baik. Akhirnya dia apa? Jadi loyalis kita. Itu kalau mikir secara logikanya. Nah, maka dengan itu kalau hati kita ini baik, opo ae sing kedaden di dunya ini tidak jadi masalah. Anda jadi orang kaya, Anda akan sombong. Anda Allah takdirkan miskin, tidak akan kecil hati. Anda Allah takdirkan sehat-sehatnya untuk ibadah. Anda Allah takdirkan sakit-sakitnya bisa disabari. Anda Allah takdirkan punya jabatan-jabatannya dijalankan dengan amanah. Anda Allah takdirkan jabatannya dicabut, Anda juga tetap mengabdi walaupun tanpa jabatan. Itu kalau hatinya apa? Sehat. Jadi jauh lebih penting memperhatikan sehatnya hati dibanding sehatnya fisik. Kemudian begitu juga jika kematian tubuh memutus seorang dari kenikmatan dunia. Jadi kalau kematiannya tubuh, Bu, yang terputus kenikmatan apa? Dunia. Tidak bisa main game online lagi. Suka main game online? Enggak suka. Aman ya. Tidak bisa makan sate Tegal lagi ya. Ada teman saya makan sate Tegal itu langsung minum obat darah tinggi. Tat, jaluk obatnya tat, ini mulai khawatir iki lagi gak obat. Bayangin, ngerti dia yang dimakan makanan baik, halalan, thayyiban, tetap ngerti pasti perlu obat. Lek maksiat kok gak ngerti. Lek maksiat kok santai aja, padahal lebih beracun daripada sate Tegal ini. Bukan berarti sate Tegal beracun ya, cuma kalau berlebihan juga tidak baik. Nah, maka kalau matinya fisik itu memutuskan kenikmatan duniawi. Tapi kalau fisik yang mati itu dimiliki oleh orang yang hatinya sehat, mati kenikmatan dunia, masuk kenikmatan akhirat. Paham enggak? Jadi kalau fisiknya mati, memutus kenikmatan dunia. Tapi orang yang mati fisiknya tadi, ternyata orang yang ketika hidup hatinya apa? Sehat. Hatinya sehat. Maka dia cuma berpindah dari menikmati dunia, Allah gantikan dengan kenikmatan akhirat. Dan kenikmatan akhirat kalau dibanding dunia yang tidak ada apa-apanya. Rumah kita yang mewah di kuburan jauh lebih mewah. Mobil kita yang mewah di kuburan jauh lebih nikmat. Kasur kita yang empuk di kuburan lebih bahagia. Suami, istri, pasangan kita yang menyenangkan di kuburan ditemani malaikat. Pagi sore ngelihat taman di depan rumah, kalau di kuburan pagi sore Allah tampakkan surga yang bakal kita masuki. Jadi cuma pindah dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan akhirat. Nah, itulah kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ala fa inna fid dunyati jannatun man lam yadhuqha wa man lam yadkhulha lam yadhuq wa lam yadkhul jannatal akhirati. Di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada apa? Surga. Barang siapa tidak pernah masuk surga dunia, padahal dia ada, dan barang siapa tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia, padahal ada, tapi dia tidak pernah bisa masuk, dia tidak pernah bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dari gurunya Ibnu Taimiyah, dikatakan apa? Lam yadkhul wa lam yadhuq jannatal akhirah. Maka orang yang tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat. Orang yang tidak merasakan nikmatnya surga dunia tidak akan merasakan nikmatnya surga akhirat. Terus ditanya, "Wa ma jannatud dunya?" Apa itu surga dunia?
Yang kalau ndak masuk di dunia ndak akan masuk di akhirat. Dibilang apa? Atabatal ubudiyah. Tersungkur di bawah peribadatan kepada Allah. Sujud, nangis, zikir, tobat, istighfar, ngaji, munajat. Itu kenikmatan dunia yang disebutkan oleh para ulama. Ini loh surganya dunia. Yang kalau kamu tidak merasakan semua itu sebagai surga, maka surga akhirat tidak akan kamu masuki. Maka dengan itu sampai salah seorang di antara ulama dari kalangan tabi'in, dia berdoa menjelang kematiannya, Ya Rabbi, lau adzinta li ahadin an yusalliya fi qabrihi, fa'adhin li ya Rabbi an usalliya fi qabri. Ini orang sudah mau mati, mau istirahat dari capeknya dunia. Dia doa sama Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau ada, sekiranya ada di antara hambamu yang engkau izinkan mereka untuk sholat di alam kuburnya, maka masukkan aku salah satu di antara mereka ya Allah. Izinkan aku sholat di alam kubur. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Sehingga ketika dia terfikir kematian akan menghentikan dia dari sholatnya, dia minta sama Allah, jadikan alam kuburku tempat untuk aku sholat ya Allah. Kemudian yang lain dari kalangan tabi'in mengatakan apa? Laulal lail lama ashiktul hayata. Laula al-lail lama ashiktul hayata. Kalau tidak ada malam, saya tidak senang hidup. Kalau tidak ada apa? Malam, saya tidak senang hidup. Terus teman-temannya tanya, wa ma balul lail? Ada apa dengan malam? Kalau pelaku maksiat ya jelas. Hiburan malam, klub malam. Kalau ahli akhirat apa? Laulal lail lama asyiktul hayat. Ditanya sama temannya, ada apa dengan malam? Malam itu waktuku berduaan dengan Allah. Waktuku berduaan dengan siapa? Allah. Kalau sudah tidak ada malam, mendingan saya mati aja. Kalau tidak ada malam apa? Mendingan saya mati. Itu mereka yang telah merasakan nikmatnya apa? Ibadah. Hatinya sehat, fisik ngikut aja. Belum tentu orang yang fisiknya sehat, hatinya juga sehat. Nah, seorang yang soleh mengatakan, aneh sekali manusia menangisi orang yang mati jasadnya, namun tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal orang yang mati hatinya lebih pantas ditangisi dibanding orang yang mati fisiknya. Jadi kalau ada orang yang hatinya mati, itu ya perlu kita ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Azzamallahu ajrakum. Semoga Allah besarkan pahalamu. Karena kematian apa? Hati tadi. Tapi kita lebih panik kalau ada orang yang fisiknya mati. Karena pandangan kita pandangan kasat mata. Pandangan kita pandangan material. Kita tidak memandang sesuatu di balik materi. Sehingga yang kita lihat, oh omai gede. Oh omai cilik. Oh mobile api. Oh mobile elek. Padahal gede, cilik, api, elek itu bukan penentu bahagia. Ada orang rumahnya kecil, bahagianya melebihi orang yang rumahnya besar. Ada apa enggak? Nggak usah teriak-teriak, santai. Anda kalau curhat jangan di sini. Mentang-mentang rumahnya kecil. Astagfirullah, begitu ya. Nggak usah semangat, santai ya. Yang boles ya. Nah, maka artinya kita ini pandangan kita cuma materi. Delok uang itu mentereng. Oh ayu, oh elek, oh ganteng, oh elek, oh mancung, oh pesek. Padahal ganteng gak mesti api. Elek apa maneh? Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, padahal ganteng gak mesti baik, jelek juga gak mesti buruk. Berapa banyak di antara sahabat Nabi? Bilal bin Rabah. Terus tahu namanya Julaibib kan? Julaibib ini apa? Rajul la mal wala jamal. Ndak duwe-duwe ya ndak ganteng. Terus ngandelno apa ini orang? Ketemu Rasulullah sama Rasulullah ditanya, Julaibib, ama tatazawwaj? Kenapa kamu ndak nikah? Ya laporan Julaibib. Ya Rasulullah, man yuzawwiju Julaibiban? Sopo yang mau nikahin orang seperti
Julaibib, anaknya siapa yang mau dikasih buat saya itu loh, mana? Nggak mungkin. Saya tahu diri lah, kata Julaibib. Sudah, berhenti. Nggak lama lagi ketemu. Ya Julaibib, ama tatazawaj. Julaibib, kenapa nggak nikah? Dia bilang, ya Rasulullah, la mal wala jamal. Wes gak ganteng, gak duwe duit. Siapa mau ngasih anak perempuannya buat saya? Sampai yang ketiga kali Rasul utus Julaibib untuk datang ke rumahnya orang yang di rumah itu ada perempuan cantik jelita. Berangkat Julaibib. Diketuk pintu rumah tadi, bapaknya buka. Kamu siapa? Utusannya Rasulullah, disuruh ngelamar anakmu. Seneng bapaknya, alhamdulillah dapat mantu seorang Rasul. Kata Julaibib apa? Bukan buat Rasul, buat aku. Ama ba'atha Rasulullahi ghairaka. Rasul tidak bisa ngirim selain kamu, tidak bisa gitu. Kenapa harus kamu yang dikirim? Kata bapaknya apa? Usyawiru ummaha. Saya tak tanya ibunya dulu. Ini alasan aja ini. Sudah, pokok kalau Anda ngelamar ada kata-kata yang kurang baik, mulio wis. Masih sekolah gitu kan, masih sekolah. Masih sekolah itu jangan ngomong saya tunggu, jangan. Gak oleh, mulio. Atau yang lain, oh anak saya masih dalam proses pengobatan. Oh saya nanti yang ngobati saya. Ojo ditolak. Iya kan? Ngomong sama ibunya, sama percis. Oh Rasulullah mau jadi mantu kita. Bukan, itu yang di depan, dilirik. Seret. Loh. Kenapa? Tak takok mbais di kuburan. Ya ndak gitu ya, sudah. Ketika terjadi diskusi, anak perempuannya dengar. Anak perempuannya apa? Dengar. Anak perempuannya keluar dari kamar. Dia bilang apa? La aruddu rasulillah. Saya tidak mungkin nolak utusannya Rasulullah. Walaupun apa? Wajah jelek, tidak ada harta. Malam pertama setelah singkat cerita nikah, ada panggilan jihad. Tidak sempat dipegang istrinya. Tidak sempat dipegang. Ternyata Julaibib meninggal dan Rasul yang nyari dia di antara banyaknya pasukan perang. Rasul tanya, tafqiduman, kalian kehilangan siapa? Disebutkan si fulan, cari ketemu. Rasul tanya lagi, tafqiduman, kalian kehilangan siapa? Kehilangan si fulan, cari ketemu. Sampai semua ketemu, Rasulullah bilang apa? Wa ana afqidu Julaibiban, kalau aku kehilangan Julaibib. Coba cariin. Setelah dicari, badannya penuh dengan luka. Dicium sama Rasulullah. Apa Rasulullah katakan? Sekarang itu banyak bidadari di langit itu sedang berdandan untuk rebutan jemput Julaibib. Coba lihat. Di dunia la mal wala jamal. Tapi yang dilihat bukan fisiknya. Kemudian yang lain lagi. Tahu seorang sahabat namanya Zahir. Tahu? Dalam hadis yang sahih. Zahir ini badiyatuna, kata Rasulullah. Zahir ini orang kampung kami. Orang kampung kami artinya apa? Kalau kami ke kampung, kami tidak akan beritahu kecuali untuk Zahir. Dan orang Arab begitu. Orang Arab itu kalau senang sama orang, dibilang apa? Saya kalau ke tempat kamu, tidak ada yang saya beritahu kecuali kamu. Artinya kita ini orang satu-satunya dia di kampung itu. Maka Rasulullah bilang tentang Zahir ini, Zahir badiyatuna. Zahir ini orang kampung kita. Jadi kalau kita ke kampung, kita tidak perlu nyari orang lain kecuali Zahir. Nah, suatu hari Zahir ini bawa barang dari kampung dijual di pasar. Barangnya elek-elek, jelek-jelek gitu. Dia bilang, "Man yashtari minni, man yashtari minni, man yashtari minni." Siapa mau beli, siapa mau beli, siapa mau... Terus teriak-teriak. Sama Rasulullah dibekep dari belakang. Badannya dibekep, matanya ditutup. Terus Rasulullah teriak, "Man yashtari hadza minni." Siapa mau beli orang ini dari saya? Siapa mau beli orang ini dari saya? Kata Rasulullah. Seakan-akan digudo sama Rasulullah. Karena Rasul sudah kangen sama Zahir ini. Ketika Zahir datang dipeluk sama Rasulullah. Rasul tanya, "Man yashtari hadza minni?" Siapa mau beli orang ini dari saya? Terus Zahir bilang apa? "Idzan tajiduni kasida." Kalau kamu jual aku, maka pasti tidak akan laku. Siapa mau beli saya? Terus sama Rasulullah dibuka matanya. Zahir ngelihat, oh ternyata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa inta ya Zahir, kamu ini Zahir, indallahi ghalia. Mungkin di mata manusia tidak laku, tapi di sisi Allah hargamu mahal. Coba lihat. Nah maka ini,
Kalau fisiknya mati, fisiknya jelek, fisiknya sakit, tapi hatinya apa? Sehat. Nggak perlu pandangan manusia buat apa, dilihat manusia gak ngei apa-apa. Mek didelok tok api ya. Lah terus duwi endi? Lah ya ora. Lah ya susah. Masuk Pak Mustarik, ngapain di luar? Masuk sini. Ndak gak kali tak sindir ora. Bukan panjenengan yang minta obat, bukan. Nah, sudah. Maka seorang soleh berkata, sungguh aneh. Siapa yang aneh? Orang yang menangisi seseorang yang mati jasadnya, tapi tidak menangisi orang yang mati hatinya. Untuk itu seluruh ketaatan merupakan kebutuhan bagi kehidupan hati. Jadi wis tala peksoan cek atine urip, minimal sholat 5 waktu, zikir pagi dan petang. Itu suplemen harian itu. Sholat 5 waktu dan zikir pagi dan petang. Plus ya seminggu berapa kalilah datang ke majelis taklim, kegelaan yoga api. Serius ini, serius. Lah beneran ini. Terlalu rapat datang ke majelis taklim juga tidak baik. Karena kita ini juga orang yang gampang bosan. Sampai Rasulullah itu ngajar para sahabat, tidak terus seharian, tidak. Ada waktu-waktunya. Karena ada waktu mereka kerja, ada waktu mereka bersama keluarganya, ada waktu mereka untuk istirahat, ada waktu mereka mau santai, dan ada waktu mereka belajar. Kudu digeprek kitab terus. Ini lama-lama mukanya kayak kitab nanti. Iya kan? Nah, untuk itu maka seluruh ketaatan merupakan kebutuhan bagi kehidupan hati, khususnya zikir kepada Allah. Nah, zikir ini penting. Zikir ini apa? Penting. Terus jangan sampai lisannya kering dari zikir. Membaca Al-Quran, istighfar, doa. Jadi semua amaliyah lisan itu jadikan ibadah. Kalau zikir capek, gantiin apa? Doa. Ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah sehatkan hatiku, ya Allah mudahkan anak-anakku, ya Allah selamatkan mereka dari fitnah. Doa selesai, coba cari buku, baca buku-buku agama. Baca buku selesai, ada Quran, baca Quran. Nanti ada zikir yang ringan, coba zikir yang ini paling enak hadirin. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang di lisan terasa ringan, gampang diucap no. Dan pahalanya, timbangannya berat, pahalanya besar, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Lek perlu bikin stiker Pak, tempel di depan kaca mobil Anda. Anda pas nyetir ke Woco itu iling mana subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau perlu tempel di tembok rumah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kaligrafi semacam ini bagus, tapi kadang-kadang tidak kebaca sehingga mek mikir dok iki apa, akhirnya malah terpalingkan dari zikirnya gitu loh. Kalau Allah Muhammad jelas, tapi kalau yang rotok jelek wimet apalagi itu apa itu apa? Saya tidak yakin itu kalau yang punya rumah juga bisa baca. Nah, maka kenapa? Ini betul ini. Ada pembuat kaligrafi itu tidak bisa baca, tapi dia pinter niru. Ada sebagian ada. Nah, maka cari kalimat-kalimat yang ringan kita ucapkan, tempel di tempat-tempat yang mudah dilihat. Supaya apa? Hati kita ini kan gampang lupa. Nah, itulah kenapa hadirin, para ulama sebagian ya, itu mengatakan butiran tasbih. Butiran apa? Tasbih. Itu mereka bilang apa? Ni'mal mudzakkir. Ni'mal mudzakkir. Butiran tasbih itu mereka bilang apa? Ni'mal mudzakkir. Sebaik-baik pengingat. Sebaik-baik apa? Pengingat. Karena kita ini kalau tidak diingetin lupa sama Allah. Maka tasbih itu kalau minimal ada di kantong, ya udah usah ditutup-tutup no juga.
Kalau ada di kantong, ada di kantong, ada di mana, atau minimal kita pegang. Dengan megang itu, minimal kalaupun gak diputer, menjadikan kita apa? Ingat. Maka dibilang sama para ulama, butiran tasbih itu ni'mal mudzakir, sebaik-baik pengingat. Walaupun kalau Anda bisa ingat tanpa itu, ya tentu lebih luar biasa. Cuma namanya manusia, idza dzakara dzukir. Kalau diingatkan dia langsung ingat. Maka tidak jadi masalah juga, tidak jadi masalah. Anda pakai itu sekedar untuk apa? Alat pengingat. Untuk alat pengingat, tidak apa-apa. Karena apa? Karena semua bentuk ibadah lisan itu jangan sampai diremehkan. Zikir, doa, baca Quran, memberi nasihat. Memberi nasihat itu zikir, Pak. Memberi nasihat itu apa? Zikir. Ketemu orang sedang makan pakai tangan kiri, ingetin, tapi ngingetinnya yang bagus. Coba pakai tangan kanan, lebih bagus itu. Perut dapat makanan, pahala juga dapat. Nah kan enak. Ada orang minum sambil berdiri, ada orang kemudian keluar rumah, jilbabnya masih belum terlalu rapi, diingetin, Mbak, ya Allah Mbak, eman-emanan awakmu Mbak, mosok dikei tontonan wong sakmene kae, tutup ono sing rapet, jauh dari fitnah. Itu kan bagus. Nah maka amar ma'ruf nahi munkar itu juga termasuk amalan lisan. Nah sekarang bersolawat kepada Nabi SAW, qiyamul lail. Oh ini abot qiyamul lail ini abot ya, berat. Mudah-mudahan sama Allah kita diberikan kemudahan, Allahumma amin. Karena qiyamul lail itu ibadahnya siapa? Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Maka kalau Anda oleh Allah sudah diringankan sholat tahajud, jangan dirusak dengan adab yang kacau. Eman-eman. Kalau malamnya sudah Allah bangunkan untuk tahajud, paginya harus dijogo sikapnya. Ibnul Qayyim itu mengatakan, berapa banyak orang yang tadi malam maksiat lebih mulia dibanding orang yang tadi malam sholat tahajud. Anda buka dalam kitabnya Ad-Da' Dawa. Beliau bilang berapa banyak orang yang tadi malam maksiat ternyata lebih baik di siang harinya dibanding orang yang tadi malam tahajud. Bukan karena maksiatnya dia baik, bukan karena tahajudnya dia jelek, tapi karena sikap setelah melakukan kemaksiatan dan sikap setelah tahajud. Yang setelah maksiat getun, nangis, nyesel, tobat, merasa hina, tidak merasa hebat di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Akhirnya dengan perasaan itu dia mulia. Sementara yang habis sholat tahajud merasa tahajud mambengire, terus jawil koncone, mambengi tangi jam piro Mbak? Akhirnya muncul perasaan apa? Perasaan sombong. Nah, maka bukan tahajudnya yang salah, tapi perasaan sombong setelah sholat tahajud itu yang menjadikan dia hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Imam Ghazali mengatakan namanya maghrur. Namanya apa? Maghrur. Maghrur itu apa? Orang yang tertipu. Orang apa? Tertipu. Dia bangga dengan amalnya. Dia tidak takut mati. Dia merasa dicintai oleh Allah. Dia merasa mulia di hadapan manusia. Ternyata dia bangun yang bangunin setan. Dibangunkan setan buat apa? Supaya semakin hari semakin sombong. Semuanya begitu. Dan yang paling menakutkan untuk sombong itu apa? Ilmu. Ilmu itu perkara paling cepat bikin orang sombong. Ilmu itu apa? Perkara yang paling cepat bikin orang sombong. Karena ilmu bisa mengalahkan orang kaya. Orang kaya kadang-kadang hanya sekedar sukses dalam dunia bisnis, tapi ketika berhadapan dengan orang yang berilmu, wah dintei kadang-kadang. Sombong dia. Oh, orang kaya sama saya nurut. Pejabat kalau ketemu saya cium tangan. Coba lihat. Ya benda. Jadi paling bahaya itu kalau punya ilmu. Maka minta tolong sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Ya Allah, selamatkan hamba dari kesombongan. Nah, qiyamul lail. Kemudian ketaatan-ketaatan seperti ini sangat penting dan sangat diperlukan oleh hati. Nah, sekarang nomor 1.
Apa gizi hati yang pertama? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Sekarang lihat. Awal musibah dunia dan akhirat. Perhatikan. Awal musibah dunia akhirat. Itu apa? Melupakan Allah. Ketika kita lupa kepada Allah, itu awal musibah dunia dan akhirat. Qarun jadi sombong karena apa? Lupa kalau apa yang dia kasih dari Allah. Fir'aun jadi sombong karena apa? Dia lupa bahwa dia ciptaannya Allah. Dan kemudian setiap orang-orang yang binasa itu awalnya karena mereka lupa kepada Allah. Sekarang lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Yang pertama mereka lakukan apa? Mereka lupa kepada Allah. Apa hukuman dari Allah? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau kamu melupa sama Allah, kamu dilupain sama Allah. Dan saya pun begitu. Bukan menyerupakan kita dengan Allah, ya jauh sekali. Tapi maksudnya, saya ini insya Allah berikhtiar, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk tidak zalim sama orang. Ketika ada orang kemudian mulai jauh dari saya pun jauh dari dia. Dan itu saya anggap tidak zalim. Saya hanya berbuat adil saja. Saya berbuat apa? Adil. Dan yang penting saya tidak nyakitin kamu aja. Begitu. Nah, ketika Allah Ta'ala firmankan, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, janganlah kamu serupa, sama, mengikuti, menyamai orang yang lupa kepada Allah. Allah hukum dia. Dan hukumannya apa, Bu? فَأَنْسَاهُمْ anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Apa artinya? Lupa terhadap diri mereka itu apa? Gila. Lah, ya boleh lah gila akhirat, tapi gila secara agama ya. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir apa? Allah jadikan mereka lupa tentang kebaikan dirinya. Dia tidak bisa membedakan mana harta halal, mana harta haram. Allah jadikan dia lupa. Wis dipangan kabeh. Allah jadikan dia tidak bisa membedakan mana majelis yang baik, mana majelis yang buruk. Dia datengin semua. Allah tidak menjadikan dia mampu membedakan mana teman yang manfaat, mana teman yang mendatangkan mudarat. Kabeh dikancani. Itu Allah jadikan dia lupa. Allah jadikan dia lupa untuk kebaikan kehidupannya setelah akhirat. Jadi yang disibukkan fikirannya hanya untuk memikirkan apa? Dunia. Allah jadikan lupa untuk kebaikan akhiratnya dia, yang dia bakal hidup di akhirat selama-lamanya. Itulah hukuman kalau pertama kali orang itu lupa kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikuti, jangan kamu berteman, jangan kamu kumpuli. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya kami jadikan lalai dari zikir. Berarti jangan ikuti, jangan temani, jangan kumpuli orang yang tidak pernah zikir. Hatinya sama Allah dibikin lalai dari zikrullah. Kenapa? Karena Allah melihat hatimu kotor. Hatimu tidak pantas menyandang kemuliaan zikrullah. Tidak pantas hati yang kotor mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak pantas hati yang kotor dimasuki oleh rahmat dari Allah. Maka Allah firmankan, aghfalna qalbahu, kami jadikan hatinya dia lalai dari apa? An zikrina, dari mengingat kami. Karena apa?
bukan Allah yang zalim, tapi karena memang dia tidak memantaskan hatinya untuk mendapatkan kemuliaan zikrullah. Apa yang terjadi? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hukumannya dua. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Akhirnya orang itu diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Tidak punya tali kekang, tidak punya setir untuk mengendalikan. Nafsu ngomong kanan, kanan. Nafsu ngomong kiri, kiri. Nafsu ngomong jalan, jalan. Nafsu ngomong tidur, tidur. Nafsu ngomong ambil, ambil. Nafsu ngomong tinggal, tinggal. Nafsu ngomong marah, marah. Nafsu ngomong makan, makan. Wattaba'a hawahu. Karena awalnya lupa zikrullah, hatinya tidak dikasih asupan gizi dengan zikir, akhirnya tidak punya tali kekang untuk nafsunya. Dia dijajah. Dijajah siapa? Hawa nafsu. Dan repotnya orang yang dijajah hawa nafsu gak sadar. Dia menganggap, oh my life, this is my life, what's wrong? Lah pret, pret, pret. This is my life, your life. Engko lek my death ente ya death malaikat di kuburan baru kroso. Ndak ada, kebebasan mutlak itu ndak ada. Nah, maka dikatakan wattaba'a hawahu. Orang yang sedang mengikuti hawa nafsu, dia menganggap dirinya bahagia. Dalam tanda kutip, bahasa yang lain apa? Seakan-akan ada makna di dalamnya tentang istidraj. Tentang apa? Everything is fine. Ngerti bahasa Inggris ya? Ngerti ya? Jadi dia bilang baik-baik saja. Istri baik, anak baik, pekerjaan juga baik, rumah tangga juga baik, bertetangga tidak ada masalah, ngurus apa-apa juga lancar. Terus apa yang salah dalam hidup saya? Loh, salahmu itu karena kamu tidak merasa bersalah. Banyak orang begitu, dusopo kok sampai kayak gini. Lah, ya omongan itu yang bikin kamu begini. Lu kok takon dusopo? Ya dusomu wakeh. Nggak usah pakai takon dusopo. Ya wes kakean. Yang bener itu duso sing ngendi sing garai aku ngene. Itu yang bener. Saking akeh dusone sampai gak iso milih. Iki sing ndi ya duso sampai hukumane ngene iki. Iki dosa sing ngamuk kepada orang tua kemarin, apa dosa kemarin karena saya ngelihat perempuan yang tidak berjilbab, atau iki sing ndi kok sampai bingung dia karena dosanya saking. Nah, jadi bukan dosa apa saya, loh bukan dosa, wah kayak dosamu iki. Nah, maka yang pertama, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dia mengikuti hawa nafsu. Dan ketika dia mengikuti hawa nafsu, seakan-akan dia tidak merasa bersalah di sana. Kemudian yang kedua apa? Wa kana amruhu furuta. Apa artinya amruhu furuta? Semua yang dia lakukan mesti lebih. Mesti apa? Berlebihan. Ngomongnya berlebihan, bergaulnya berlebihan, kalaupun melakukan apa saja, wa kana amruhu furuta. Sementara sesuatu yang sudah lewat dari batasnya itu pasti tidak baik. Kita berteman sama orang, kumpul terlalu sering, tidak baik. Kan ada sudah kemarin kan bergaul yang mendatangkan manfaat sudah dibahas. Nah, maka artinya semua kalau sudah berlebihan pasti tidak baik. Nah, itulah hukuman dari Allah untuk orang yang lupa kepada Allah. Nomor satu, hukumannya apa? Dilupakan atas kemaslahatan diri sendiri. Dia tidak ngerti mana kebaikan, mana keburukan, tidak ngerti. Yang kedua, dia akan diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Yang ketiga, Allah jadikan semua urusannya dia melampaui batas. Itu ketika seseorang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan pentingnya zikir bagi hati. Beliau mengatakan zikir bagi hati
laksana air bagi ikan. Sekarang lihat, kalau ikan dikeluarkan dari air jadi apa? Ikan goreng, ikan bakar. Serius. Ikan kalau dikeluarkan, ikan dalam kolam laku. Aduh, jangan dirusak dulu, nanti dulu. Nah, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir bagi hati kita seperti ikan, seperti air bagi ikan. Maka tidak ada kehidupan bagi ikan kalau tidak ada air. Tidak ada kehidupan. Sebagaimana hati kalau tidak dipakai zikir tidak bisa hidup. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air? Seperti itulah keadaan hatimu ketika tidak digunakan untuk zikir. Apa yang terjadi? Mati. Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebut apa Al-Wabilus Sayyib? Wabilus Sayyib itu hujan deras. Artinya apa? Hujan deras. Karena isinya tentang fadilah-fadilah zikir. Ini yang kami bahas di Masjid Al-Mu'minun Mahakam Malang sana. Tempatnya Randy dulu. Masjid Al-Mu'minun itu Al-Wabilus Sayyib. Bagus kitabnya. Jadi penguat hati supaya tidak lalai dari zikir. Supaya tidak lalai dari zikir. Sampai apa? Kita ini mata saja bikin zikir loh Pak. Mata ngelihat yang tidak baik, subhanallah. Mata ngelihat yang baik, Masya Allah. Kemudian mata kita melihat sesuatu yang aibnya orang lain, zikir, ya Allah tutupi dari dia, selamatkan aku. Jadi doa. Maka melihat sesuatu yang baik dari orang lain, ya Allah berkahi dia dengan itu dan berikan untukku yang lebih baik darinya. Jadi mata kita saja bisa jadi sumber kita untuk senantiasa apa? Zikir. Apalagi tangan, kaki, hati, telinga, pikiran, semuanya bisa zikir. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib sekitar 80 manfaat zikir. Itu yang baru disebut. Berikut ini kami akan nukilkan sebagian di antaranya, tapi kami menyarankan untuk merujuk buku yang dimaksud. Insya Allah nanti kalau ada salah satu pengajian di Kediri yang kitabnya selesai, ganti Wabilus Sayyib, insya Allah. Tapi kami menyarankan untuk merujuk buku yang dimaksud mengingat manfaatnya yang besar, dan di antara faedah yang beliau sebut tentang zikir adalah nomor 1, zikir apa? Makanan pokoknya ruhani. Zikir itu makanan utama yang paling penting untuk ruhani. Jadi kalau tidak ada makanan ya seperti tadi yang kami sebutkan, lemes, sakit, lama-lama mati. Kemudian yang kedua, zikir itu bisa mengusir setan. Tahu enggak ketika seorang laki-laki di zaman Nabi berantem sama temennya, sampai matanya merah, ototnya keluar, Nabi Muhammad dengan tenangnya mengucapkan apa? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu satu kalimat, kata Rasulullah, kalimat ringan sekali. Kalau dia ucapkan kalimat itu dengan kesungguhan, serius ngomongnya, masuk ke dalam hati, maka seketika hilang kemarahannya. Seketika. Apa kalimat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan dari siapa? Setan. Sementara setan itu dengan zikir dia menjadi pergi. Maka rumah kalau nggak dipakai zikir, di sini setan tok. Rumah isinya ikan dalam kolam terus. Ikan dalam kolam. Kemudian bagaimana cara menggoreng lada, tuang minyaknya, apalagi lupa saya. Situlah pokoknya ya. Setan tok isinya. Sampai disebutkan oleh para ulama yang lain, kalau ada orang zikir, setan nangis. Setan nangis lama-lama mengecil, setan hilang. Itu kalau dipakai untuk apa? Zikir. Zikir dapat menghilangkan setan. Yang ketiga, zikir mengundang ridho dari Allah. Yang keempat, zikir bisa menghilangkan kesedihan hati. Panjenengan tak kasih doa. Yang Rasul katakan apa? Ada satu doa, orang kalau pas sedih dalam puncak-puncaknya kesedihan, dia baca doa ini, sedihnya Allah hilangkan.
Dan saya punya cerita bagus tentang doa ini. Dulu saya nulis doa ini waktu saya di Jakarta. Saya tulis di kertas, saya tulis pakai tinta warna merah, pulpen merah. Saya tulis pakai tinta warna merah. Terus suatu hari, singkat cerita pokok ada masalah antara saya dengan umi saya. Sampai umi saya tidak bisa ketemu saya cukup lama. Ternyata kertas itu di dompetnya umi saya dan umi saya baca, tidak lama saya pulang. Subhanallah, lihat ini ketika saya lihat kertas itu di dompetnya umi saya bilang, oh, subhanallah, ini dibaca sama umi saya bikin saya pulang. Nah, ini doanya apa? Kalau zikir itu bisa bikin orang hilang seketika kesedihannya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, doanya begini, Allahumma inni abduka, ibni abdika, ibni amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, nas'aluk. Nanti kan bisa direkam ini tayangan ulangnya. Ya Allah, kan bisa dicek ibu-ibu. Wah, kurang canggih ibu-ibu ini. Apa dikatakan di sana? Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Jadi maksudnya, lu mosok kalau aku hambamu engkau biarkan aku sedih ya Allah. Ibni abdika, bapakku lu ya Allah juga termasuk hambamu ya Allah. Ibni amatika, ibuku juga hambamu ya Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ya Allah. Artinya apa? Nasibku biyadik, di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmu, yang sedang berjalan ini ya Allah, ini hukummu ya Allah. Yang sedang jalan ini takdirmu ya Allah. Aku sedih, aku senang, aku kaya, aku miskin, aku sakit, aku sehat, ini takdirmu ya Allah. Adlun fiyya qada'uk, aku yakin ya Allah setiap ketetapanmu adil untukku. Terus dia bilang apa? As'alukallah, aku minta kepadamu ya Allah, bikullis min huwalak, dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Bikullis min huwalak, sammaita bihi nafsak, yang itu engkau beri nama dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yaitu Nabi Muhammad. Au anzaltahu fi kitabik, atau namamu yang engkau cantumkan di dalam Al-Qur'an. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang masih engkau sembunyikan di alam ghaibmu. Apa yang kita minta? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, jadikan Al-Quran itu ya Allah penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a hammi wa dhahaba husni, dan penghilang kesedihan serta kesumpekanku. Apa Rasul katakan? Tidaklah seseorang membaca doa ini kecuali Allah pasti hilangkan kesedihannya. Nah, maka doa-doa semacam itu hadirin termasuk zikir atau bukan? Termasuk. Maka dikatakan oleh Ibnul Qayyim, zikir itu bisa menghilangkan duka cita dan kesedihan di dalam hati dan dapat menggantikannya dengan bahagia. Apa zikir yang mendatangkan bahagia? Istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa melazimkan istighfar, Allah hilangkan sedihnya, Allah ganti dengan bahagia. Karena sedih karena dosa. Bahagia kalau hati sudah bersih dari dosa. Yang kelima, zikir dapat menjadikan hati itu bersinar, wajah terang, wibawa, ceria. Jadi orang kalau banyak zikir tuh orangnya ceria, gak gampang sumpek. Jadi ibu-ibu yang sering sumpek ini bukan kurang piknik, kurang zikir. Kurang zikir, di rumah sumpek, ke kantor sumpek, di jalan sumpek, ndak ketemu suami sumpek, ketemu suami mencep. Lu njalukmu apa? Udah ngawur. Ini kurang zikir, kakean delok YouTube. Kurang zikir. YouTube yang dilihat ndak manfaat. Jenderal polisi menuntut Omnibus Law. Apa ndak ngaruh buat hidupmu? Ndak ngaruh.
Tidak ngaruh. Yang mempengaruhi apa? Zikir. Yang mempengaruhi apa? Zikir. Yang keenam, zikir bisa mewujudkan rasa cinta kepada Allah. Jadi orang kalau banyak zikir Pak, cinta dia sama Allah. Kenapa? Dia melazimkan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan menjadikan hamba yang mengingat Allah. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu dulu yang kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Masih mengenai gizi untuk hati yang pertama, yaitu zikir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini mendatangkan manfaat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita dengar, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Dan insya Allah sampai ketemu lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan istiqamah. Dan siapapun di antara kita yang Allah berikan ujian, semoga Allah segera mudahkan dia untuk melewati ujiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.